pagi tuh teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang long term financing. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih long term financing itu? Long term financing itu merujuk pada pengumpulan dana untuk jangka waktu panjang yang biasanya itu lebih dari 1 tahun untuk membiayai kegiatan perusahaan dalam waktu yang relatif lama. Mengapa long term financing itu penting? Karena merupakan sumber dana yang stabil dan berkelanjutan untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang untuk perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi dalam bentuk aset seperti ekspansi, pengembangan produk, akuisisi perusahaan lainnya. Jenis-jenis dari long term financing itu ada beberapa ya. Di sini kita akan membahas 4. Yang pertama yaitu hutang jangka panjang yang terdiri atas obligasi dan pinjaman jangka panjang. Obligasi sendiri merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, sedangkan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan atau bank dalam jangka waktu yang relatif lama, yang lebih dari 1 tahun. Kemudian ada ekuitas. Ini ada yang pertama ada saham, yang merupakan kepemilikan dari suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh dana untuk menerbitkan saham kepada investor. Yang kedua ada modal ventura, yaitu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dengan pemilik modal juga dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada preference stock, yaitu saham preferen, yaitu memberikan hak istimewa kepada para pemegang saham seperti prioritas pengembalian dividen dan prioritas likuidasi perusahaan. Dan terakhir yaitu ada obligasi, yaitu memberikan pemegang obligasi tersebut memiliki opsi untuk mengkonversi obligasi tersebut dalam bentuk saham pada suatu tingkat konversi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari long term financing itu ada 4. Yang pertama yaitu sumber dana yang stabil, karena dengan menggunakan long term financing itu dapat menggambarkan sumber dana dalam waktu jangka panjang yang dan berkelanjutan, sehingga membantu perusahaan dalam perencanaan dengan melaksanakan proyek-proyek tanpa khawatir tentang kekurangan dana. Yang kedua yaitu ada kemungkinan investasi jangka panjang, karena perusahaan dalam hal ini aset produktif seperti ekspansi pabrik, penelitian dan pengembangan, ataupun akuisisi perusahaan. Long term financing ini memberikan perusahaan kemampuan untuk membiayai investasi ini dan membantu pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada memperluas kapasitas perusahaan, yaitu dengan menggunakan long term financing ini perusahaan dapat memperluas produksi, kemudian juga meningkatkan skala operasi dan juga memperluas lokasi bisnis. Ini dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar dan memberikan keuntungan yang lebih kompetitif dan jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi risiko keberangkutan, karena sumber dananya ini jangka panjang sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko kebangkrutan. Dalam jangka panjang ini perusahaan dapat mengatur pembayaran kembali hutang jangka panjang dan memastikan surplus atau sistem keuangan tersebut menjadi stabil. Ada strategi dalam penggunaan long term financing ini. Yang pertama yaitu dapat menentukan tujuan dan kebutuhan finansial jangka panjang, karena dalam hal ini menentukan tujuan perusahaan dalam jangka panjang mencakup ekspansi, pengembangan produk baru, kemudian juga akuisisi, investasi dan teknologi. Setelah itu perusahaan dapat menganalisis kebutuhan finansial yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu mempertimbangkan kombinasi hutang dan ekuitas yang tepat. Di sini perusahaan perlu mempertimbangkan antara hutang dan ekuitas dalam struktur modal mereka, karena hutang jangka panjang dapat memberikan dana dengan biaya yang relatif rendah sehingga mengurangi risiko keuangan. Sementara itu ekuitas dapat memberikan fleksibilitas tetapi mengurangi kendali atas pemegang saham. Yang ketiga yaitu ada menentukan struktur modal yang optimal. Strategi long term financing ini melibatkan penentuan struktur modal yang optimal antara proporsi antara hutang dan ekuitas sebagai sumber pendanaan, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan rasio terhadap ekuitas untuk menghindari risiko keuangan yang terlalu berlebihan. Yang keempat yaitu dengan melakukan analisis risiko dan keuntungan. Sebelum mengambil keputusan finansial jangka panjang, maka perusahaan perlu menganalisis bagaimana gambaran keuntungan perusahaan di masa yang akan datang, seperti peningkatan suku bunga, risiko pasar, dan risiko likuidasi, sehingga perusahaan yang harusnya mendapat keuntungan jangka panjang yang mungkin dihasilkan seperti pertumbuhan pendapatan, penurunan skala, dan peningkatan nilai perusahaan, sehingga semuanya telah direncanakan dari awal.
Akhir ini ada contoh long term financing ya. Yang pertama yaitu ada penawaran umum perdana atau initial public offering atau biasanya IPO ya. Itu strategi yang digunakan secara umum oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang, yaitu dengan menjual saham mereka kepada investor publik sehingga memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal yang signifikan dan mendukung pertumbuhan dalam rangka ekspansi pasar mereka. Kemudian ada penerbitan obligasi. Di sini menjadi opsi kedua dari long term financing karena dengan menerbitkan surat utang jangka panjang kepada investor, obligasi ini memberikan imbalan berupa pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian pokok yang jatuh tempo, sehingga penerbitan obligasi ini memberikan perusahaan akses dana jangka panjang dan biaya yang relatif rendah. Kemudian yang ketiga ada pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan, yaitu pinjaman jangka panjang atau biasanya kita berhutang ya, sehingga perusahaan dapat memperoleh dana dengan membayar bunga dan melunasi pinjaman-pinjaman dalam waktu yang relatif lama dan bisa ditentukan. Kemudian yang terakhir ada modal ventura, yaitu dan investasi dengan mitra yang strategis, yaitu dengan perusahaan dalam pendanaan jangka panjang ini dapat menggunakan investasi maupun mitra strategis karena modal ventura melibatkan pihak yang menyediakan dana dalam bentuk ekuitas dan pinjaman jangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan dengan investasi dengan mitra yang strategis melibatkan kerjasama dengan perusahaan lain sehingga memberikan dana jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan bersama. Dalam hal ini, setiap strategi dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis risiko dan mengevaluasi biaya dan keuntungan setelah mempertimbangkan dampak sebelum mengambil keputusan. Sekian dari saya. Selamat malam.